Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pada saudara-saudaraku di mana saja berada, orang mukmin, muslim, Islam, keyakinan yang bertuhankan kepada Allah dan bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini kami melanjutkan konten-konten yang terdahulu. Kami akan melanjutkan dengan judul Kiamatkan Dajjal, Jihad bersama orang-orang langit atau Imam Mahdi di akhir zaman. Kenapa judul ini yang kami ambil? Karena ada anggapan-anggapan orang masa Dajjal belum turun, Imam Mahdi belum turun, orang-orang langit belum turun. Padahal sekarang ini jihad, perang menghadapi Dajjal udah 30 tahun lebih terjadinya. Berarti orang-orang langit atau Imam Mahdi udah bertempur dengan Dajjal lebih dari 30 tahun yang dulu. Sampai sekarang belum selesai. Ini kata orang-orang langit. Pertempurannya apa? Pertempurannya masih dalam gaib atau bisa dikatakan jihad akhirat. Jadi maka daripada itu kami akan menyampaikan perkabaran langit, bagaimana serunya perang gaib antara kekuatan langit yang diwakili oleh Imam Mahdi dengan kekuatan Dajjal dan para pengikutnya, termasuk Ya'juj Ma'juj iblis dan para pengikutnya yang masih gaib. Yang masih gaib nih, belum nyata, gaib. Maka dikatakan jihad akhir zaman ini dibagi dua. Ada jihad gaib atau jihad akhirat, ada jihad dunia atau jihad nyata. Jadi yang berlangsung sekarang pertempuran adalah jihad gaib atau jihad akhirat. Tapi kadang menimbulkan pertanyaan. Ya bagi orang-orang nggak tahu. Kan nggak kelihatannya. Mana tuh Imam Mahdi, mana tuh Nabi Muhammad. Yang sebagai unsur utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Dan mana Dajjal tuh? Tapinya masih gaib. Itu dikatakan jihad gaib. Cuma kalau Anda melihat bekas-bekasnya dari peperang dahsyat antara kekuatan langit dengan kekuatan Dajjal dan para pengikutnya, Anda lihat aja bagaimana alam.
Dia akan membuktikan ke alam semesta. Bagaimana kita ini baru tahu kemarin ini terjadinya COVID. Berapa banyak yang meninggal. Ada di pihak orang Islam, ada pula di luar Islam. Itu secara nyatanya. Bagaimana Anda lihat terjadinya peperangan dulunya antara sesama umat Islam karena dibodoh-bodohin. Banyaknya orang-orang yang dibodoh-bodohin menjadi teroris. Itu dibodoh-bodohin oleh Dajjal. Itu karena ya dalam peperangan tuh ada saatnya Dajjal tuh memperoleh kemenangan. Ada pula orang langit memperoleh. Namanya peperangan. Tapi orang ini nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu. Orang dunia ya bilangnya biasa-biasa doang. Kadang-kadang kalau terjadi musibah besar kayak tsunami di Aceh itu menimpa umat Islam, paling dia berpatokan kepada kaji awal atau awal zaman. Itu karena ujian Allah lah, atau azab Allah lah, atau segala macam. Nah, karena patokannya pengajiannya di ta'awal atau kaji isab. Padahal itu adalah imbas dari peperang gaib. Imbasnya, di situ bisa kita lihat kalau kekuatan gaib itu, kalau kekuatan langit lebih menang ketika itu, maka yang banyak Anda lihat itu. Kalau sekarang ini kekuatan langit menang pamannya, Anda lihat nyatanya. Sekarang ini udah kurang perpecahan antara umat Islam di dunia ini, udah berkurang, udah kayak dulu. Udah mulai berkurang. Nah, itu tandanya. Kalau kekuatan Dajjal yang kuat atau menang, maka umat Islam ini banyak dibodoh-bodohin. Banyak dibodoh-bodohin. Umat Islam diadu domba. Terjadinya bencana alam, terjadinya pengkerdilan iman, Islam, tauhid dan makrifat. Orang kadang mengagung-agungkan dunia daripada agamanya sendiri. Itu tandanya kekuatan Dajjal atau Dajjal memperoleh kemenangan. Tapi namanya pertempuran, ya silih berganti. Kadang-kadang kekuatan langit yang memperoleh kemenangan. Kadang-kadang kekuatan Dajjal memperoleh kemenangan. Ya saling serang menyerang. Tapi dalam gaib namanya itu. Gaib. Itu dinamakan jihad akhirat. Jadi kalau orang bertanya, Imam Mahdi udah ada? Udah. 30 tahun yang lebih. Dajjal udah. Tapi masih gaib. Yang Imam Mahdi itu kan sudah saya bilang di konten-konten yang lalu. Siapa sih Imam Mahdi? Imam Mahdi itu adalah suatu wadah atau seseorang yang dimasuki istilahnya kekuatan gaibnya Nabi Muhammad SAW, gaibnya Nabi Isa alaihissalam, gaibnya Nabi Khidir alaihissalam. Masuklah ke diri seseorang itu, nggak tahu kita entah, yang penting dia Islam. Yang penting dia Islam. Mau dari orang mana, dia suku mana, dia bangsa mana, dia nggak di masalah. Mau orang Arab boleh, mau keturunan darahnya boleh, mau orang Indonesia boleh, mau orang siapa saja. Yang penting Islam, mukmin, muslimin. Masuklah ke diri seseorang itu, kekuatan gaibnya Nabi Muhammad SAW. Dan gaibnya Nabi Isa alaihissalam. Dan gaibnya Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa bisa? Iya, ketiga orang ini adalah orang-orang teristimewa dari yang lain. Istimewa ini. Maka unsur utama daripada jihad ini adalah 3 unsur. 3 unsur. Masuk dia gaibnya ke hati. Hati ini. Ke hati diri orang itu, maka orang itu bergelarlah dia itu sebagai Imam Mahdi. Itu menurut perkabaran langit. Jadi peperang udah berlangsung sampai sekarang berlangsung. Masih berlangsung terus perang sama Dajjal. Orang-orang langit yang diwakili oleh Imam Mahdi. Bukan berlangsung. Ini namakan jihad akhirat.
jihad akhirat ini menentukan nantinya bagaimana umat Islam di akhirat. Menentukan sangat ini. Kalau jihad akhirat atau jihad gaib bisa dimenangkan oleh orang-orang langit yang diwakili oleh Imam Mahdi, hakul yakin. Insya Allah semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau yang hidup di awal zaman, mau di akhir zaman, selamat dia di akhirat nanti. Selamat. Hakul yakin. Ini kata orang langit nih. Saya ini menyampaikan doang. Hakul yakin semuanya masuk surganya di awal. Tidak ada yang masuk ke neraka dulu. Nggak ada. Semua ini pengajian jihad, bukan pengajian hisab. Nah, bukan pengajian hisab nih. Kalau pengajian hisab itu nanti awal zaman. Atau tak awal. Itu. Setiap umat Islam nih tergantung pada dirinya masing-masing. Insan itu bertanggung jawab masing-masing kepada Allah. Bagaimana dia mematuhi perintah-perintah Allah, dan bagaimana bisa dia menghentikan atau tidak mengerjakan apa-apa dilarang Allah. Tergantung pada insannya masing-masing. Itu dinamakan tahap awal. Jadi tugas diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah ketika itu cuma menyampaikan doang. Mau beriman tak beriman, manusia itu mau yakin dia kepada Allah, mau yakin bahwa Allah itu esa, dan mau dia sekaligus masuk Islam, itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Itu urusannya langsung dari Allah. Itu dinamakan tahap awal atau awal zaman, itu maksudnya itu. Jadi apa bedanya awal zaman dengan akhir zaman? Ada bedanya. Kalau nggak ada beda, ngapain disebut akhir zaman? Yang akhir zaman itu apa yang terjadi? Maka sudah dibilang dari konten-konten dulu, maka terjadi perubahan besar di langit. Kalau kata orang kan ledakan di langit. Tapi ledakan jangan dibilang benda atau meteor atau bintang. Enggak, itu maksudnya. Terjadi perubahan besar di langit itu maksudnya apa? Disaksikan semua orang-orang langit dan para malaikatnya. Bahasa. Selama ini Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan, sekarang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kekuasaan untuk mengurus umatnya. Di akhir zaman diberikan kuasa kepada Nabi Muhammad untuk mengurus umatnya di akhir zaman. Dia diberikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad untuk mengurus umatnya. Kalau tapi mengurusnya bukan cuma-cuma, bukan hanya. Disitulah adanya jihad terakhir dan jihad terbesar maksudnya. Jadi kuasa diberikan mengurus umatnya itu. Di situ udah ada tanggung jawab kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjihad. Untuk berjihad menghadapi raja kebatilan Dajjal dan para pengikutnya. Jadi yang jihad terbesar sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW, jihad di akhir zamannya, jihad gaib inilah yang menentukan nasib kita semua. Baik yang hidup di awal zaman, baik yang sudah berpulang kepada Allah, walaupun yang ada di alam barzah. Kalau yang dapat di langit itu sudah dijamin, teman. Yang di alam barzah nih, kalau yang mendapat nikmat barzah, bersyukurlah. Itu udah dijamin. Udah selamat tuh di akhirat. Yang belum mendapat nikmat barzah, ini banyak ini, teman. Ini akan juga diselamatkan ini. Tapi menyelamatkan harus melalui peperang besar. Walaupun peperang ini lebih besar dari zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang, inilah perang yang terbesar antara hak dengan yang batil.
yang akan menentukan nasib umat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Apa mereka kita semua ini akan dihisap apa enggak? Itu menentukan. Tapi kalau kita menang, masalah orang langit yang diwakili Imam Mahdi menang dalam jihad akhirat atau jihad gaib, maka umat Nabi Muhammad semuanya, ini kata orang langit ini, bukan kata saya, semuanya, baik yang hidup di awal mau di akhir zaman, semuanya selamat di akhirat nanti. Ini akhirat yang perlu, yang pertama utama yang akan dijihadkan, diperjuangkan orang-orang langit yang diwakili Imam Mahdi. Jihad akhirat ini yang utama, bukan jihad dunia. Sebab kalau seandainya jihad akhirat ini menang atau jihad gaib ini menang, ya sudah jihad gaib ini ada jihad nyata nih, sudah jihad akhirat ada jihad dunia. Apa maksudnya? Kalau menang di jihad akhirat atau jihad gaib ini, kan berlanjut kepada jihad dunia nanti ini. Berlanjut ke jihad nyata. Kalau dah menang di jihad gaib, di jihad nyatanya Dajjal ini tidak akan muncul. Jangan ngomong lagi kemunculan dia, gak ada itu. Tidak ada istilah kemunculan Dajjal, tidak ada istilah kemunculan Yajud Majud, tidak ada kemunculan iblis. Tidak ada lagi itu. Kalau kita bisa, kalau orang-orang langit kita, ya, termasuk kita sekalian bisa mengalahkan di jihad akhirat nih, nggak akan muncul Dajjal. Hakul yakin, itu kata orang langit. Tidak ada kemunculan Yajud Majud yang ditakutin. Tidak ada kemunculan iblis. Tidak ada, itu nggak ada lagi itu. Tidak ada cerita itu lagi. Maka sekarang nih melalui konten ini, saya menyampaikan kabar dari langit nih. Siapa yang mau? Ini siapa yang mau nih? Siapa yang nggak mau nggak apa-apa, tidak dipaksa. Siapa yang mau doang, marilah kita bersama-sama ikut berjihad sama orang-orang langit yang diwakili oleh Imam Mahdi. Dalam perang sekarang inilah jihad akhirat atau jihad gaib. Bagi yang mau, bagi yang nggak mau nggak usah. Bagi yang sok-sok tahu nggak usah ikut. Bagi yang sok-sok alim nggak usah ikut. Kalau sealim nggak usah. Tapi kalau alim dia tahu deh nih, nyadar deh nih, nyadar, cepat nyadar deh tuh. Kalau yang sok-sok semuanya itu dibodoh-bodohin oleh Dajjal dan para pengikutnya. Maka sekarang ini, marilah kita bersama-sama berjihad sama orang langit. Karena yang akan menghadapi Dajjal ini cuma orang langit cuma. Dengan Anda percaya diri orang dunia akan menghadapi Dajjal, dirinya sendiri susah dia mengalahkannya. Iblis dan setan ini susah mengalahkannya. Mengalahkan dunia lah susah. Banyak hubud dunia. Apalagi ada Dajjal, raja dan kejadian Dajjal ini tahu nggak? Tahu nggak kejadian Dajjal ini? Kan ada orang guru-guru kita ngomong ini, Dajjal ini segala macam. Kejadian Dajjal ini ada yang masuknya dari rajanya nafsu. Sumbernya daripada nafsu nih, itu Dajjal tuh. Jadi kalau Dajjal ini setiap makhluk yang ada nafsunya bisa dibodoh-bodoh, bisa disesatkan. Bisa dihancurkannya. Kalau enggak, orang ini atau kaum ini dilindungi Allah. Tapi kalau yang nggak ada nafsunya, Dajjal nggak sanggup. Kayak malaikat nggak bisa Dajjal. Kayak Nabi Muhammad SAW. Ini rahasianya yang dibuka di orang lain. Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nafsunya itu. Maka unsur yang tidak ada nafsunya manusia ada Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada nafsunya. Maka Dajjal nggak bisa masuk. Maka sama Nabi Muhammad, Dajjal nggak ada orang. Nggak ada karena dia nggak bisa dia untuk apa. Sesudah Nabi Muhammad kan ada. Zaman sahabat ada. Maksudnya gaibnya ada. Tuh siapa lagi nggak ada nafsunya? Nabi Isa alaihissalam nggak ada nafsunya. Siapa lagi? Nabiullah Khidir nggak ada nafsu. Maka ini tiga unsur inilah yang akan mengalahkan, menghancurkan, mengkiamatkan Dajjal dan para pengikutnya. Nggak ada yang lain. Yang lain yang sok-sok. Jangan sok-sok dulu. Jangan karena udah diakui orang, pengikut banyak, tentu beranilah menghadapi Dajjal. Anda nggak tahu siapa Dajjal tuh. Sedang nabi-nabi lain ini ketakutan menghadapi Dajjal. Nabi-nabi lain
Sedang nabi-nabi lain ada yang dibunuh, ada yang disesat. Tentu Nabi Adam jadi dajjal menyesat. Iblis jadi sesatin. Iblis. Anda boleh tahu ya, boleh kita buka cerita di langit nih. Boleh kita nyadar diri lah siapa kita. Jangan belum apa-apa dan mengaku saya ini pemimpin. Nggak ada. Kalau lah jihad akhirat, nggak ada pemimpinnya orang dunia, nggak ada. Cuman mewakili. Imam Mahdi itu mewakili dari kekuatan langit. Itu maksudnya. Mewakilin dari kekuatan langit. Jadi sekarang ini melalui konten ini. Saya menyampaikan kabar siapa yang mau. Ini siapa yang mau nih. Yang ikut bersama berjihad sama orang-orang langit yang diwakili oleh Imam Mahdi. Tapi masih gaib nih. Silahkan ikut bagi yang mau. Maka saya kasih zikir. Apa zikir? Zikirnya bukan tinggi-tinggi kayak orang tasawuf. Nggak perlu itu lagi sebenarnya sekarang ini. Sekarang ini kemuliaan umat Islam seluruhnya. Nggak pribadi sekarang ini. Nggak untuk keuntungan sendiri-sendiri. Nggak ada itu. Atau keuntungan kelompok-kelompok. Nggak ada. Nggak ada. Maka sekarang ini doa cuma 3. Apa doa orang langit? Ya Allah, kiamatkan Dajjal, Yajud Majud, Iblis dan para pengikutnya. Kedua, ya Allah, kembalikan Masjid Aqsa kepada umat Islam. Ketiga, ya Allah, persatukan umat Islam di seluruh dunia. Ini umat Islam masih mau dibodoh-bodohin. Masih madu diadu domba untuk kepentingan dunia, masih mau dibodoh-bodohin. Bikin kelompok banyak-banyak. Itu dibodoh-bodohin. Kenapa Islam di akhir zaman menjadi 22 golongan? Karena dibodoh-bodohin Dajjal. Tuh tahu nggak rahasianya? Dajjal tuh yang bermain. Maka sekarang ini bukan dibutuhkan benar. Maksudnya kelompok yang paling benar. Ini nggak, bukan itu. Sekarang yang sangat dibutuhkan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Kenapa? Kenapa dibutuhkan persatuan umat Islam? Karena orang langit sudah bersatu. Yang berjihad di dunia sekarang ini ikut nabi-nabi lain. Nabi dan rasul lain ikut dia itu. Ikut segala macam semua. Maka saya bilang, orang langit sudah bersatu. Bukan orang alam barzah juga ikut. Anda tidak tahu ya? Orang alam barzah juga ikut berjihad. Orang-orang yang mendapat nikmat tuh. Orang-orang mendapat nikmat barzah, tahu nggak Anda di mana posisinya? Jasadnya memang di bumi ini. Anda ingin tahu ini dari langit pengajiannya ini. Tapi ruhnya tetap di langit tuh. Yang nyawa nafsuan di mana? Di langit lahir. Anda jangan dulu mengaji, kamu ngaji tasawuf umpamanya kan? Ya, jangan istilahnya apanya? Oh, langit itu bukan itu. Langit adalah bapakku. Bumi ibuku. Kalau itu nggak usah Anda bahas dulu sekarang ini. Ini yang kita sekarang ini untuk keselamatan semuanya, bukan berdiri pribadi. Bukan masalah insan. Kalau kaji tasawuf, orang langit masa nggak tahu kaji tasawuf? Kaji tasawuf itu paling-paling untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan pengikutnya, alirannya. Orang tarikat Naqsabandi menyelamatkan dirinya sendiri, gurunya dan pengikutnya, alirnya. Tapi kalau jihad terakhir dan jihad terakhir seluruh umat Islam, yang berjihad itu adalah orang-orang langit, bukan orang dunia. Enggak, orang dunia, ngomong orang dunia sekarang udah payah. Dajjal akan dihadapin. Nggak ada iblis setan susah. Makanya sedang tuh yang nyata Israel aja. Dikeroyok sama negara Islam. Negara Islam tuh yang kalah dia. Itu Israel baru tuh. Nyatanya itu. Itu kan anak buah Dajjal nyata itu. Apalagi ini menghadapi Dajjal gaib nih. Maka nyadarlah. Maka kalau doanya itu, kalau doa anak utama sekarang ini, doa jihad. Zikir yang utama, zikir jihad. Gitu sekarang ini. Kemuliaan sekarang, kemuliaan daripada jihad itu yang akan kita peroleh. Bersama-sama hasilnya, itu maksudnya. Anda meragukan Nabi Muhammad.
Anda meragukan Nabi Isa alaihissalam, Anda meragukan Nabi Khidir alaihissalam, Anda meragukan orang-orang yang mulia di sisi Allah di langit. Anda meragukan itu. Itu yang di langit itu kelas 1 semua ada jamin Allah. Jadi orang langit itu bukan untuk kepentingannya. Dengar dulu jangan salah-salah paham nih. Jangan gagal paham. Guna orang langit itu berjihad ke dunia ini untuk kepentingan kita yang ada di dunia ini. Kalau dihisab nggak lulus, itu gunanya. Kalau orang itu nggak perlu dihisab dari jamin Allah, teman. Yang kita ini yang banyak dosa, yang banyak noda, yang segala macam ini yang akan diselamatkan. Kalau dihisab nggak lulus. Kalau dihisab Allah di akhir nggak akan lulus. Itu yang diutamakan akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Nabi Khidir alaihissalam. Itu kalau orang langit bukan kepentingan dia itu sudah dijamin Allah. Atau orang-orang di alam barzah sudah dapat nikmat barzah, itu udah jelas kedudukannya. Yang kita yang banyak ini, yang banyaknya ini. Kalau dihisab kita ini lebih berat keburukan daripada kebaikan. Akhirnya kita akan dimasukkan ke neraka dulu. Tahu nggak apa neraka itu? Anda tahu nggak? Kalau Nabi Muhammad sudah merasakan panasnya api neraka, bukan omong doang, bukan teori-teori doang. Nabi Muhammad sudah bagaimana surga itu sudah dirasakannya pula. Jadi lihatnya surga dan neraka itu. Jadi tujuannya untuk kita ini yang nggak lulus jalur hisab itu yang diutamakan. Kalau jalur hisab atau kaji awal atau awal zamannya itu nggak lulus, yang kita nih yang nggak lulus hisab nih yang paling banyak. Itulah akan diutamakan keselamatannya. Yang rajin sholat tapi sholatnya tidak berdiri, apalagi kusuk, berdiri juga nggak sholat, sholatnya cuma mengerjakan doang. Itu mengaku hebat pula itu, mengaku hebat. Kerjanya cuma mengerjakan doang. Kalau sholatnya mengerjakan doang, itu sholatnya belum balik. Anak-anak tuh yang mengerjakan doang tuh. Kalau kita udah balik, sholat harus mendirikan. Maka perintah Allah dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat perintahnya. Ini mendirikan juga belum bisa, apalagi mengusukkannya. Jauh, sangat jauh. Tapi kita mengaku yang banyak. Mengaku inilah, mengaku segala macam lah. Ya kalau seorang yang mendirikan sholat itu ciri-cirinya apa? Tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini nak kadang siap sholat, mau cerita musyrik, mau pindah akhirat. Berdiri sholat orang kayak itu tuh. Apalagi dia mengerjakan dosa dengan bersombong-sombong, dengan berbahagia, dengan kesawah, kikikan mengerjakan dosa dengan senang hati. Apa berdiri sholat orang kayak itu tuh? Itu mengerjakan doang. Jadi ini dikasih doanya. Kalau doa jihad ini, ya Allah, kiamatkan Dajjal, Yajud Majud, iblis dan para pengikutnya. Ya Allah, kembalikan Masjid Aqsa kepada umat Islam. Ya Allah, persatukan umat Islam di seluruh dunia. Di doanya itu aja. Sebab dari ini 3 doa ini tadi, itu semuanya untuk keselamatan. Semuanya bukan pribadi, seluruh umat Islam. Yang ada di dunia, yang hidup di awal zaman dan akhir zaman. Kalau zikirnya apa orang bodoh? Zikirnya adalah Allahu Akbar kun fayakun. Kiamat bukan hancur, kiamat. Kiamat Dajjal, Yajud Majud, iblis dan para pengikutnya. Banyak-banyak menzikiran itu. Berarti kalau Anda udah berdoa, doa jihad, zikir jihad, berarti kita semua, saudara saya sendiri, udah ikut berjihad sama orang-orang langit yang diwakili oleh Imam Mahdi. Jadi sekarang ini jihad akhirat gaib sedang berlangsung. Belum ada yang kalah menang. Cuma bersyukurlah kita kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kekuatan yang dari langit yang diwakili Imam Mahdi udah kuat sekarang. Kemenang udah 70% diperoleh sekarang.
Tinggal 30% lagi untuk meluluhlantakkan kekuatan Dajjal. Gaib maksud ini masih gaib nih, bukan nyata. Melulantakkan kekuatan Dajjal dan para pengikutnya yang masih gaib. Jadi kemenangan sudah diperoleh 70%. Tinggal 30%. Siapa yang mau ikut? Ini tidak ada paksaan. Tidak ada dipaksa. Kalau mau ikut, ikut. Kalau enggak. Anda enggak ikut, Anda tetap juga diselamatkan. Anda ikut, Anda juga diselamatkan. Yang penting menang dulu di jihad akhirat atau jihad gaib. Ini ngomongnya nunggu Dajjal akan turun, Imam Mahdi akan turun, Nabi Khidir akan turun. Udah turun orang-orang itu, Bung, udah turun. Udah berperang lagi. Memang ini tidak diketahui orang dunia. Di situlah letaknya. Kalau maka karena kita ini udah banyak dibodoh-bodohi Dajjal, ditutupnya hati kita. Jadi kita tidak tahu kepada yang gaib. Hati kita ini tidak sampai kepada yang gaib, merasakan dari yang gaib itu. Karena ditutup oleh Dajjal dan para pengikutnya. Yang nampak di kita cuma dunia. Yang nampak cuma harta, jabatan, kekuasaan. Itu yang nampak. Karena ditutupin, dibodoh-bodohin. Pada perang ini udah berlangsung 30 tahun yang lebih ini. Lebih dari 30 tahun sudah terjadi perang gaib. Maka orang dunia ini dulu, kalau misal, jangan mengklaim-klaim dia. Bahasa dia yang berjihad. Jangan begitu, itu sombong namanya itu. Berarti Anda itu tidak mengetahui bahwa kekuatan Islam itu ada di langit. Baik langit gaib maupun langit lahir. Baik di alam barzah ada kekuatan Islam. Itu orang yang dapat nikmat kubur itu kekuatan Islam tuh. Jasadnya jadi di alam kubur. Apanya? Ruhnya di langit gaib. Dan nyawa dan nafsunya ini di langit lahir. Memang orang ini, kita ini semuanya banyak dibodoh-bodohi Dajjal. Banyak. Jadi kalau yang mau ikut. Ini dari langit nih. Karena udah 30% ini diajak lagi. Kalau di awal nggak akan diajak. Kenapa? Resikonya terlalu besar, ngerti nggak? Maka diajak udah terakhir, udah tinggal 30%, maka diajaklah orang umat Islam yang ada dunia nih untuk berjalan. Nggak dari awal diajak, maka dirahasiakan. Maka dirahasiakan kalau dari awal risikonya terlalu besar. Jangan nanti banyak kemusyrikan. Banyak kemusyrikan nanti. Sedangkan ini udah banyak yang musyrik. Yakinnya kepada Allah cuma kalau datang bagus-bagus yang wena itu. Yang wena pada datang pada dirinya atau kaumnya, baru dia yakin kepada Allah dengan syukur yang enak-enak juga yang bagus-bagus. Tapi kalau datang keburukan, dia itu musyrik. Maka dikatakan ada Tuhan kebajikan, nanti ada Tuhan kebaikan. Begitulah umat Islam dibodoh-bodohin. Kuncinya umat Islam yang ada di dunia ini yang tidak bisa dibodohi, apa ciri-cirinya? Cirinya yang satu, merendahkan diri dia kepada Allah. Itu nggak sanggup Dajjal. Nggak sanggup Dajjal membodoh-bodohi. Merendahkan diri, tidak membanggakan ibadahnya, membanggakan sholatnya, membanggakan zakatnya, membanggakan hajinya. Gampang dibodoh-bodohi Dajjal. Membanggakan dia mulia, pengikutnya paling banyak. Itu paling gampang dibodohi Dajjal tuh. Tapi kalau orang-orang selalu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, mengaku bodoh dan sangat bodoh, dia dapat Allah maksudnya ya, bukan depan manusia, enggak. Apa urusan dengan manusia ini? Kita sesama lain tidak apa-apa. Dan mengaku hina yang sangat hina, dia dapat Allah. Orang-orang inilah yang nggak mau dibodoh, nggak bisa dibodoh-bodohi Dajjal. Ini yang dikatakan orang-orang yang cerdas hatinya, cerdas akalnya, cerdas nafsunya. Jadi cukup sekian dulu. Doanya ini, ya Allah, kiamatkan Dajjal, Ya'juj Ma'juj iblis dan para pengikutnya. Ya Allah,
Kembalikan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam. Ya Allah, persatukan umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Kalau tiga ini sudah tercapai, insya Allah, aku yakin, itu Masjid Al-Aqsa itu kenapa harus termasuk doa jihad? Karena itu dia naiknya ke langit. Nabi Muhammad mau ke langit harus melalui Masjid Al-Aqsa. Tidak bisa dari Masjidil Haram langsung ke langit. Jadi Masjid Al-Aqsa itu memegang fungsi yang sangat besar dalam jihad akhir zaman. Jadi saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Saya ini orang yang hina, sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Ini meminta nih, kalau ada tanggapan Anda, kalau ada yang mendebat, silahkan debat. Kalau ada yang mengkritik, silahkan kritik. Kalau bertanya, saya nggak mau bertanya, nanti dibilang apa nanti, saya nggak mau bertanya. Kalau debatnya kritik aja. Tapi pakailah ilmu dan akhlak. Nah, so ini perkabaran di langit. Saya menyampaikan doang. Anda harus ada akhlak menghadapi Nabi Muhammad. Sebab yang akan menjawab pertanyaan Anda itu orang langit yang diwakili oleh Imam Mahdi. Kita nggak tahu siapa Imam Mahdi, sekarang kita nggak tahu. Jadi cukup sekian dulu. Maka saya katakan, kalau Anda menonton video ini, insya Allah Anda tonton video ini, Anda viralkan pula kepada lain. Anda sudah ikut berjihad. Maksud yang utama di zikir dengan doa, itu utamanya. Yang keduanya itu, Anda tonton video ini, Anda viral kepada yang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini kabar dari langit, ini bukan dari orang bodoh yang sangat bodoh. Ini bukan dari orang bodoh sangat bodoh. Kabar dari langit. Anda viral berarti Anda udah ikut berjihad. Jadi bagaimana kita ini harus ikut berjihad sama orang langit yang diwakili Imam Mahdi? Anda dengan doa tadi, ya Allah, kiamatkan Dajjal, Yajuj, Majuj, iblis dan para pengikutnya. Ya Allah, kembalikan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam. Ya Allah, persatukan umat Islam di seluruh dunia. Jangan dia berpecah belah juga. Persatukan. Di bawah komando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya apa? Orang bodoh zikir Allahu Akbar, kun fayakun, kiamatkan Dajjal, Yajuj, Majuj, iblis dan para pengikutnya. Itu yang utama. Yang keduanya, karena harus pasang. Anda tonton video ini, kalau Anda mau ikut berjihad sama orang langit nih misalnya. Yang keduanya ini, syaratnya. Anda tonton video ini, Anda viralkan pula. Berarti Anda udah ikut serta berjihad bersama orang-orang langit. Di mana saja Anda berada. Cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.